Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Hosana Putra Daud. Dan hari ini di mana-mana, terutama dalam gereja Katolik, kita menyambut Kristus dengan daun palem di tangan. Kita menaikkan pujian dan sorak-sorai, memuji keagungan dan kemuliaan Tuhan, Ia yang masuk ke Yerusalem. Maka pada Minggu Palma ini, kemudian kita bisa memahami dan mengerti banyak hal tentang nubuatan Allah bagi kita umat manusia. Dan Minggu Palma ini juga mengajak kita semua untuk merasakan bahwa betapa besar cinta Allah yang menyata dalam hidup kita, yang kita dengarkan dalam kisah sengsara atau Pasio di hari Minggu Palma ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, orang itu bisa berubah kapan saja, dalam situasi apa saja, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam Minggu Palma ini kita dengar sorak-sorai pujian kemudian berubah menjadi hujatan ketika kita dengarkan dalam Pasio. Hosana Putra Daud berubah menjadi salibkan Dia. Hosana Putra Daud berubah menjadi tangkap Dia, salibkan Dia, bunuh Dia, dan lain sebagainya. Maka dari sini kita kemudian memahami bahwa pengalaman hidup manusia, keterbelengguan kita dalam dosa, membuat kita mudah berubah. Berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita mau tetap nyaman, meskipun salah, maka orang sering disebut sebagai penjilat. Atau orang yang kemudian mencari aman supaya tetap bertahan atau tetap dianggap baik, maka kita sebut sebagai pengkhianat. Kita berubah di dalam situasi seperti apa? Bacaan-bacaan hari ini dan juga Minggu Palma ini memasuki pekan suci. Dalam permenungan, saya sendiri merasakan dan menemukan bahwa Tuhan mencintai kita dengan tulus. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia naik keledai yang bagi kebanyakan orang sebagai binatang yang bodoh, yang rendah. Tetapi Tuhan memilih itu, memakai itu untuk menjumpai banyak orang. Mungkin juga kita sama seperti keledai tadi. Tuhan naik di dalam hidup kita. Tuhan tinggal bersama dengan kita. Kita membawanya. Tetapi dalam perjalanan, seringkali kita lupa bahwa sorak-sorai dan pujian kemuliaan itu bukan karena kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kadangkala kita bangga dan sombong atas pujian, tapi ternyata bukan karena kita, tetapi karena kita tinggal bersama dengan Kristus. Lalu Tuhan juga datang masuk ke kota Yerusalem, meski Dia tahu bahwa ketika masuk ke sana, maka Ia akan ditangkap, dibunuh. Tetapi Ia tetap memilih untuk masuk. Ia memilih untuk setia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan Yesus inilah kita dengarkan dalam kisah Injil, bahwa Ia disesah, ditangkap, dibunuh. Ia bisa saja memerintahkan para malaikat untuk melindunginya, atau Dia bisa saja meninggalkan cawan itu. Tetapi Ia setia mengambil pilihan itu, setia pada perintah Bapa di surga. Kesetiaannya itulah yang kemudian menyelamatkan dan membebaskan kita semua. Mengubah kita yang terjerat dalam dosa, dibebaskan sebagai pribadi yang merdeka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di Minggu Palma ini, saya mengajak kita semua. Mungkin selama ini kita seperti Petrus yang dengan gagah dan berani mengatakan bahwa saya akan membelamu, tetapi kemudian menyangkal 3 kali. Atau kita yang mengatakan bahwa Tuhan, saya akan selalu bersamamu, tetapi kemudian kita tertidur saat seperti para murid yang tertidur saat Tuhan berdoa. Atau kita yang sama seperti Yudas, karena mencari kesenangan pribadi atau keuntungan atau keinginan pribadi, lalu datang dengan ciuman pengkhianatan untuk menjual Yesus. Atau terkadang kita seperti Pilatus yang mencuci tangan untuk segala perkara.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar untuk setia. Setia sebagai seorang murid, seperti Allah setia mencintai kita. Karena itu kita mohonkan rahmat Tuhan, supaya kita setia menjadi seorang murid, dengan memohonkan berkat, supaya telinga kita bisa mendengarkan sabda-sabdanya, merenungkan dan meresapkan dalam hati dan melakukannya dalam tindakan. Dan juga biarkanlah Roh Kudus ditempatkan di dalam mulut dan lidah kita, supaya kita bisa mengatakan hal-hal yang baik, bisa mengatakan pujian dan sukacita, bukan kata-kata hujatan dan kebencian. Mari kita memasuki pekan suci ini dengan hati yang siap, hati yang terbuka untuk mengalami cinta dan belas kasih dari Allah. Dan kita tanggapi dengan pertobatan, yakni kembali setia pada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.